Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan tentang penggunaan alat yang ada di Laboratorium Fisika Dasar. Untuk penggunaan alat ini, kita itu menggunakan alat ukur, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah neraca teknis yang ada di depan saya, yang kedua ada neraca duduk, yang ketiga adalah neraca analitis. Kenapa ada 3 alat yang berbeda? Untuk setiap alat yang ada itu memiliki keunikannya masing-masing. Yang pertama, untuk neraca teknis itu untuk mengukur beban itu minimal 0,1 gram. Sedangkan untuk neraca duduk itu minimal 100 gram. Nah, neraca teknis yang ada ini itu bagiannya ada beberapa. Yang pertama itu beban anak timbangan yang ada di sini ada 3. Yang pertama ini beban yang paling berat. Ini buat mengukur yang paling pertama. Terus yang kedua adalah lengan neracanya. Terus yang ketiga ini adalah wadah bebannya. Lalu setiap fungsinya ini, untuk yang pertama, kalau kita meletakkan beban, misalnya saya menggunakan bolpen saya ini saya taruh di wadah bebannya. Ketika sudah ditaruh di wadah bebannya, akan terlihat bagian lengan neracanya akan naik ke atas. Nah, untuk menyeimbangkannya ke posisi semula, di sini ada angka. Di skala ini ada angka. Kita harus menggunakan anak timbangannya. Anak timbangannya digeserkan. Ingat, untuk menggeser anak timbangannya itu mulai dari yang paling besar. Saya ulangi lagi, untuk mengembalikan skalanya ini kembali ke titik 0 itu dari skala anak timbangan yang paling besar. Beban yang sudah diletakkan tadi itu akan menaikkan lengan timbangannya. Untuk mengembalikannya ke skala 0, di sini ada angka 0. Itu kita menggerakkan beban-beban timbangan. Beban-beban timbangan yang tadi kita gerakan, ingat, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Bukan dari yang paling kecil ke yang besar. Sekali lagi diulang, dari yang paling besar ke yang kecil. Jadi kita gerakan dulu dari yang paling besar sampai terlihat di anak timbangannya angkanya. Ketika kita lihat yang sebelah sini jadi lebih turun, berarti masanya lebih berat. Kita kembalikan lagi ke posisi 0-nya. Lalu kita geser ke timbangan yang lebih kecil dari sebelumnya. Kita geser ke angka 10. Belum ada perubahan. Kita geser ke angka 20. Dia lebih berat. Berarti kita kembalikan ke angka 10. Nah, ketika kita geser ke angka 20 dan dia turun, berarti kita pindah ke anak timbangan yang lebih kecil. Kita geser anak timbangan ketiga ke angka 1. Ternyata dia lebih berat dibandingkan yang tadi. Kita kembalikan ke angka 0. Dia lebih ringan. Maka anak timbangan ketiga lebih baik tidak dipindahkan. Lalu kita pindah lanjut ke anak timbangan yang keempat. Anak timbangan keempat ini pengukurannya itu setiap 0,1 gram. Jadi di sini ada angka 0,1, 0,2 sampai angka 1 gram. Kita geser ke angka 0,1 gram. Kalau misalnya tangan kita merasa agak sulit untuk menggesernya, kita bisa menggunakan alat bantu, misalnya bisa spidol atau bolpen. Ketika kita geser ke angka 0,1, ternyata tidak ada penurunan. Kita geser ke angka 0,2. Kalau kita merasa cukup yakin ini kurang, kita geser bisa ke tengah-tengah 0,5. Nah, di angka 0,5 dia sudah mulai turun dikit. Kita geser lagi ke angka 0,6. Nah, lihat. Bebannya sudah mulai setimbang. Meskipun sedikit lagi garisnya menyentuh skala. Jadi kita geser ke angka 1 skala di sampingnya. Ternyata skala yang ada sudah sejajar. Untuk melihat dia sejajar atau enggak, itu dilihat dari alat. Kita berada di posisi di depan alat dan matanya tegak lurus dengan alat. Jangan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita ngeliat dari atas atau dari bawah. Jadi kita harus matanya tertuju kepada alat tegak lurus. Jadi supaya itu tidak terjadi kesalahan dalam penilaian sejajar atau tidak. Jadi total massa yang ada pada bolpen ini adalah, kita hitung dari timbangan pertama 0. Berarti itu nggak dihitung. Ke yang kedua 10. Lalu dilanjut ditambah ke timbangan yang 3 0.
Terus lanjut ke timbangan yang keempat 0,62. Jadi totalnya adalah 10 tambah 0,62. Jadi total massa dari bolpen ini adalah 10,62 gram. Selanjutnya alat yang di depan saya ini adalah neraca duduk. Neraca duduk ini berbeda dengan neraca teknis. Kalau yang tadi neraca teknis itu minimal 0,1 gram. Sedangkan untuk neraca duduk ini minimal berat yang bisa dihitung adalah 100 gram. Saya punya keping beban di sini. Keping bebannya ini untuk dihitungnya masanya adalah ditaruh di atasnya. Nah, untuk keping bebannya itu diletakkan di tengah-tengahnya, jangan di bagian pinggir atau di bagian yang lain. Jadi ditaruh di tengah-tengahnya. Setelah dirasa cukup setimbang, baru kita lihat di depan sini itu ada jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuknya itu menunjukkan angka atau massa dari keping beban ini. Selanjutnya, untuk membacanya kita lihat dari jarum penunjuknya. Ingat, saat membacanya mata kita tegak lurus dengan alat. Di sini jarum skala penunjuknya menunjukkan angka dari 5 garis ke 5 dari angka 0. Nah, setiap satu garis yang ada di sini itu menunjukkan nilainya dia 100 gram. Di sini dia berada di garis yang kelima. Garis kelima berarti menunjukkan kalau massa keping beban ini adalah 500 gram atau 0,5 kilogram. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara penulisan hasil pengukuran dari alat neraca duduk. Sama dengan alat-alat sebelumnya, penulisannya adalah ada X sama dengan X di sini plus minus delta X juga satuan. Oke. X yang ini adalah variabel. Kalau X yang ini itu adalah hasil pengukuran. Delta X di sini adalah ketelitian. Satuannya tinggal disesuaikan aja dengan alat ukur yang digunakan. Oke. Maka untuk variabel dari massa sendiri itu adalah M sama dengan kemarin. Sebelumnya saya sudah mengukur bahwa hasilnya itu adalah 0,5 kg atau 500 gram. Saya tulis saja di sini 500 gram plus minus delta X satuan K satuan. Karena deltanya kita belum tahu, maka kita harus mencari nilai dari deltanya dulu. Delta itu dirumuskan dengan setengah dikali dengan SPT. SPT itu sendiri adalah skala pengukuran terkecil, di mana rumusnya adalah selisih dibagi dengan interval. Oke. Nah, selisihnya berapa teman-teman? Selisihnya itu secara matematis bisa dirumuskan U2 dikurang dengan U1. Nah, maka selisih yang kita dapatkan adalah 1 karena U2-nya itu 1 dan U0-nya dan U1-nya adalah 0. Maka 1 dikurang 0 hasilnya 1. Untuk intervalnya ada berapa sih? Interval itu adalah jarak atau banyaknya garis yang ditempuh dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 ada berapa banyak garis teman-teman? Ada 10 garis. Maka didapat SPT-nya adalah 0,1 kg. Atau kalau saya rubah menjadi gram, maka hasilnya adalah 100 gram. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat SPT-nya, bahwa SPT-nya itu adalah 100 gram. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam rumus delta. Delta sama dengan setengah dikali dengan SPT. Maka setengah dikali dengan 100. Setengah dikali 100 atau 100 dibagi 2 itu hasilnya adalah 50. Satuannya jangan lupa gram. Maka dapat ditulis 500 plus minus 50. Satuannya adalah gram. Oke, tanda plus minus di sini menunjukkan apa teman-teman? Nah,
tanda plus minus di sini menunjukkan bahwa pengukuran kita itu bisa lebih plus 50 gram atau bisa kurang dari 50 gram. Berarti di sini bisa 450 gram atau 550 gram. Oke, sekian penjelasan dari hasil pengukuran alat ukur neraca duduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran dari neraca teknis. Sama dengan neraca duduk, kita punya variabel sama dengan hasil pengukuran plus minus ketelitian tambah dengan satuan. Maka variabel untuk neraca teknis itu sendiri, karena kita mengukurnya beban, maka variabel dari beban itu adalah M. Ulang Kak. Jadi variabel. Maka karena kita menggunakan neraca teknis, yang kita ukur itu adalah berat atau massa, maka yang kita gunakan variabelnya adalah M1. Bisa dilihat di sini. Untuk sebelumnya saya sudah melakukan pengukuran, yang hasil yang saya dapatkan adalah 10,62 plus minus. Nah, karena deltanya kita belum tahu juga teman-teman, maka kita tulis dulu seperti ini, satuan. Nah, rumus delta sendiri sama dengan sebelumnya, setengah dikali dengan SPT. Untuk SPT itu sendiri adalah skala pengukuran terkecil teman-teman. Rumusnya adalah selisih dibagi dengan interval. Karena SPT itu adalah skala pengukuran terkecil, maka kita cari yang mana yang paling kecil dari anak timbangan tersebut. Karena kita di neraca teknis ini kita punya 4 anak timbangan. Yang pertama itu skalanya 0 sampai 200, yang kedua itu skalanya 0 sampai 100, yang ketiga itu 0 sampai 10, dan yang terakhir itu 0 sampai 1 gram. Maka kita ambil yang paling kecil. Maka selisihnya adalah yang 1 gram. Oke, maka untuk skala pengukuran yang paling kecil atau yang terkecil adalah 0 sampai 1 gram. Maka selisihnya karena U2 dikurang U1, maka U2-nya itu adalah 0,1 dan U1-nya adalah 0, tetap sama. Maka didapat selisihnya itu 0,1 gram. Oke, dibagi dengan intervalnya dari 0 sampai ke 0,1 dia punya 10 interval atau 10 anak garis, 10 garis untuk menuju dari 0 sampai ke 0,1. Maka 0,1 dibagi 10 hasilnya adalah 0,01 gram. Oke, sampai sini mengerti teman-teman? Kita lanjut lagi. Ketika SPT-nya sudah kita dapatkan nilainya berapa, maka kita bisa mencari nilai deltanya berapa. Setengah dikali dengan SPT. Maka setengah dikalikan dengan SPT-nya tadi yang ini teman-teman 0,01. Di sini 0,01. 0,01 dibagi 2 berapa teman-teman? Oke, 0,005. Satuannya jangan lupa gram. Maka bisa ditulis di sini M sama dengan 10,62 plus minus 0,005 gram. Sekian untuk pembahasan neraca teknis.